Baik, kita mulai kuliah seminar kita pada pagi hari ini, Selasa 27 Oktober 2020. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Pada pagi hari ini kita lanjutkan perkuliahan kita seminar ya. Sepekan lalu kita sudah UTS, bentuknya sidang seminar untuk bab 1 dan bab 2. Adapun hasilnya seperti yang masing-masing sudah menjalani ya. Dan juga ada masukan ya, saran, kritik dan lain sebagainya oleh dosen-dosen penguji, dan itu mohon diperhatikan ya. Diperhatikan apa yang menjadi catatan-catatan para penguji itu diusahakan dipenuhi. Nah, kenapa? Karena nanti bisa jadi kalau pengujinya sama juga, ya akan ditanyakan, ya. Menanyakan mana perbaikan dari yang seminar pertama. Kan sudah diminta misalnya memperbaiki permasalahan penelitian. Nanti kenapa kok tidak diperbaiki juga dan sebagainya. Jadi itu masukan semuanya itu diperbaiki, ya. Dan semuanya kita anggap sebagai sebuah perbaikan, ya. Kita terbuka terhadap perbaikan tersebut dengan tujuan untuk menyempurnakan penelitian kita sehingga jauh lebih baik ya dari sebelumnya. Kemudian juga untuk seperti juga hasil kemarin ya, untuk bab 1 sekali lagi ditekankan dari awal kuliah ya, bahwa bab 1 itu intinya adalah permasalahan penelitian atau rumusan penelitian. Bukan pertanyaan penelitian ya, bukan, bedakan itu. Pertanyaan penelitian iya juga, tapi yang lebih penting adalah rumusan masalah penelitian itu yang menjadi inti dari bab 1 kemarin. Jika permasalahan penelitiannya clear, jelas, maka mempermudah untuk langkah berikutnya. Namun jika permasalahan penelitian ini tidak jelas, belum fokus dan sebagainya, maka menyulitkan langkah berikutnya. Ya. Karena masalah penelitian adalah dasar kita melakukan penelitian. Nah, ini yang menjadi penting sekali. Jadi catatannya itu difokuskan kepada rumusan penelitian ya. Yang kemarin sudah dinilai oleh penguji itu jelas atau ya sudah bagus, berarti ya itulah penilaiannya dari penguji. Namun jika yang kemarin itu ketika sidang perlu diperbaiki atau belum jelas dan lain sebagainya, maka itu yang harus segera dibenahi ya. Karena ini kan akan lanjut lagi. Prosesnya akan berlanjut lagi kepada proses berikutnya, yaitu masuk dalam sekarang ini kita sudah masuk dalam bab 3, yaitu metodologi penelitian ya. Metodologi penelitian. Ya. Metodologi nih ya. Metodologi. Ya, metodologi penelitian. Jadi itu kemudian untuk bab 2 ya, itu adalah sampai mendapatkan variabel dan indikator dari penelitian kita untuk penelitian kita. Itu kunci keberhasilan untuk atau parameter keberhasilan untuk bab 2. Nah, yang kemarin sudah sampai mendapatkan variabel dan indikator, yaitu selamat, berarti sudah bisa melewati itu. Jadi masalah penelitiannya clear, kemudian sudah mendapatkan variabel dan indikator, yaitu selamat ya. Berarti secara umum sudah penelitiannya sudah on the track, sudah dalam jalur yang benar. Nah, yang belum pasti harus memperbaiki. Nah, kemudian akan lanjut kepada metodologi penelitian. Nah, ini nanti metodologi penelitiannya
kita akan lanjut lagi. Di sini adalah kelanjutan, tidak terputus ya. Ini kelanjutan dari bab 1 dan bab 2. Khususnya bab 2, karena kan bab 3 kan hubungan eratnya dengan bab 2. Apa hubungannya bab 3 ini, metode penelitian, dengan bab 2, yaitu tinjauan pustaka. Ketika di bab 2 kita sudah mendapatkan variabel dan indikator, maka di bab 3 ini akan lebih jelas lagi. Jelasnya apa? Yaitu di metode penelitian ini adalah bagaimana kita mendapatkan data. Atau jenis datanya apa. Jadi dari variabel indikator itu akan menghasilkan data apa yang akan kita ambil atau kita butuhkan dalam penelitian kita. Nah, kalau variabel dan indikatornya belum ada, ya bingung lagi. Data apa yang mau diambil? Tidak ada, tidak jelas. Nah, jadi oleh karena itu bab 3 ini metodologi itu berkaitan erat dengan bab 2. Jadi kalau bab 2-nya sukses mendapatkan variabel dan indikator, tapi itu di bab 2 itu bukan asal comot ya, berdasarkan referensi dari penelitian sebelumnya, teorinya, kemudian akhirnya kita susun, kita rumuskan variabel indikator. Nah, bab 3 adalah dilanjutkan lagi jenis data apa, atau data apa yang dibutuhkan, jenisnya apa, bentuknya apa, data tersebut sumbernya dari mana, ya. Kemudian, nah kemudian di sini bab 3 ini dibahas lagi nanti cara pengumpulannya seperti apa, ya, dengan metode apa pengumpulan data tersebut, ya. Apakah data tersebut diperoleh kalau data-data spasial, ya, dengan peta dari RBI, BIG, atau dari kalau peta-peta tematiknya dari kementerian-kementerian atau instansi, ya, atau mungkin juga dari swasta bisa juga, ya, kalau tematiknya dari konsultan dan sebagainya, atau dari penelitian sebelumnya bisa juga diperoleh datanya, ya, atau juga data yang sifatnya spasial, ya, seperti kita kumpulkan data tersebut dari kuesioner, dari survei, wawancara, dan lain sebagainya. Ya. Jadi ada apa metode pengumpulan datanya. Kemudian nanti dilanjutkan lagi apa metode analisis data. Setelah data sudah terkumpul, nah kemudian kan diolah data tersebut. Setelah itu data tersebut dianalisis dengan metode apa, itu. Nah, ini termasuk juga bahasan dari bab 3 ini. Jadi data tersebut dianalisisnya dengan statistik atau dengan metode bermacam, banyak sekali metode-metode dan sebagainya, ya. Tidak harus statistik yang lainnya. Nanti ada deskriptif dan sebagainya, banyak sekali. Nah, yang kita akan bahas di sini di bab 3 ini nanti kita akan lebih detailkan lagi semuanya, dari mulai jenis penelitian, pendekatan penelitian, metodologi, ya. Ini memang lebih bersifat teori, ya, teori. Nanti kan dilanjutkan dengan praktik atau dengan asistensi, ya. Jadi ini penguasaan dulu terhadap teorinya, nanti kemudian bagaimana penyusunannya di dalam prakteknya itu, yaitu dengan asistensi, ya. Latihan di asistensi, latihan asistensi, ya, ini terus. Jadi teori dapat, oh ya, untuk mengisi dan merangkaikan semuanya, pemahaman, kemudian membuat, kita sendiri yang membuat, menyusun, mengetik dan sebagainya itu. Setelah itu diasistensikan, ya. Nah, ini kan kemudian prosesnya. Jadi semuanya bergerak. Jadi dari teori kemudian dipraktikkan. Nah, kemudian ini ada yang salah, mungkin diperbaiki. Kemudian ada yang perlu dikurang, ya dipenuhi, disempurnakan, ya, itu prosesnya. Jadi memang prosesnya ini ya seperti itu. Teori dan praktek atau asistensi. Sekarang kita masuk ke dalam kuliah ini, dalam teori, ya. Nanti dilanjutkan dengan asistensi seperti biasa. Jadi teori terlebih dahulu, baru nanti asistensi. Jadi
kita karena sudah masuk dalam metode penelitian, ini kita bahas yang awal dahulu ya. Nanti kemudian akan ada analisis datanya, data apa dan sebagainya. Itu pembahasan-pembahasan di kuliah-kuliah berikutnya. Sekarang kita baru awalan terlebih dahulu. Kita akan membahas tentang metodologi, pendekatan dan jenis penelitian. Ya, jadi metode penelitian, pendekatan penelitian, jenis penelitian. Ini kan di awal-awal bab 3 itu akan dibahas. Penelitian ini pendekatannya penelitiannya pakai apa? Terus jenis penelitiannya apa? Ya. Pendekatannya kuantitatif atau kualitatif, ya. Ya, kebanyakan sih kita akan kuantitatif ya. Kecuali yang ilmu sosial itu kualitatif. Kemudian jenis penelitiannya apa? Penelitian kita yang kita lakukan ini. Nah, sebagian besar dan semuanya itu biasanya deskriptif. itu apa namanya? Hampir semuanya. Jadi kalau pendekatan kuantitatif, tapi kadang-kadang campuran juga, ya, kuantitatif dan kualitatif. Tidak yang murni kualitatif, karena dia kalau kualitatif kan jadi nanti malah ke arah sosial ya. Jadi kita biasanya campuran, tapi lebih ke arah kuantitatif ya. Ada pengolahan angka, pengolahan data yang bersifat kuantitatif. Kemudian jenis penelitian. Nah, ini sebagian besar biasanya di dalam penelitian kita di PWK itu dicantumkan deskripsi biasanya. Deskriptif ya. Itu sebagian besar sekali deskriptif jenis penelitiannya. Nah, selain deskriptif apakah ada juga ya, tapi jarang dipakai. Tapi kita pelajari juga secara teori. Itu seperti apa? Ya, metode penelitian. Jadi metode penelitian apa? Metode penelitian adalah setiap prosedur yang digunakan untuk mencapai tujuan akhir. Jadi metode, namanya metode kan cara, prosedur yang digunakan untuk mencapai tujuan akhir. Jadi kita sudah punya tujuan. Penelitian kita ini tujuannya apa? Ya, dalam itu kan kita sudah cantumkan tujuan penelitian kita. Sasarannya apa? Jadi sasaran itu kan cara untuk mencapai tujuan. Jadi tujuan itu mungkin terlalu luas, harus didetailkan lagi menjadi sasaran-sasaran. Nah, metode ini adalah prosedur atau cara atau ya metode juga sudah kita pahami ya, udah diserap katanya itu dalam bahasa Indonesia. Metode untuk mencapai tujuan. Ya, tujuan kita ya tujuan penelitian ini ya. Nah, sebentar, sudah berapa orang yang hadir? Oke, 17 orang. Baik. Kemudian metode penelitian ini khusus untuk metode sendiri, ya, itu tujuannya adalah untuk mengumpulkan data-data, ya. Kemudian setelah dikumpulkan data-data tersebut diolah. Caranya mengumpulkannya juga tadi ya, cara mengumpulkannya itu termasuk metode. Jadi metode sebenarnya sudah kebanyakan dua, pengumpulan data dan analisis data. Itu ada juga sih jadi 3, pengumpulan data, pengolahan data, dan analisis data. Ya. Tapi biasanya kita pakai 2 saja, karena pengolahan itu biasanya sudah masuk dalam analisis data. Jadi yang pertama itu yang paling penting sekali adalah pengumpulan data. Ini dia, pengumpulan data. Jadi setelah bab 1 kita kan masalah ya, latar belakang, masalah tujuan semua dan segala macamnya itu. Kemudian kita buat disederhanakan dengan alur berpikirnya, membuat alur berpikir itu penelitian. Setelah itu bab 2-nya tinjauan pustakanya secara teori, secara penelitian sebelumnya ya. Nah, kemudian bab 3 ini atau metodologi ini kita hasilkan itu dari semua kajian yang sebelumnya itu bab 1 bab 2 itu data apa yang dibutuhkan ya. Ini tentunya kelanjutannya adalah tadi itu. Variabelnya kita sudah dapatkan, indikatornya kita dapatkan, data apa
yang dibutuhkan itu. Itu benang merahnya, maka itu akan tersambung semua, itu. Kalau yang tidak jelas tadi masalahnya, itu akan tidak jelas di, eee, tinjauan pustakanya ya. Jadi apa yang jadi bingung, eee, apa objek penelitiannya. Jadi akhirnya tinjauan pustakanya kemana mana-mana, tidak fokus dalam apa yang kita mau teliti, macam-macam apa ya, dikaji ya. Terus kemudian penelitian sebelumnya pun macam-macam juga penelitian yang tidak sesuai ya, sekedar untuk mengumpulkan saja ya. Harusnya sudah fokus ya kalau memang tujuan apa, penelitiannya kita ke arah, eee, apa misalnya perubahan lahan, ya kita kumpulkan minimal kan 10 penelitian itu ya. 10 penelitian itu yang memang ke arah, perubahan lahan ya. Perubahan lahan misalnya perubahan lahan sawah atau, lahan basah ya, sawah lah. Ya berarti ya itu, kita fokuskan ke situ. Kalau memang ada, kalau tidak ada baru kita melebar lagi. Jangan terlalu perubahan lahan yang lahan kering juga, ini juga, itu terlalu ini, nanti tidak fokus kan. Sehingga nanti dalam pengambilan variabel dan indikatornya, itu nanti agak bias lagi, agak kemana mana lagi. Karena belum tentu cocok untuk perubahan lahan yang lahan basah atau sawah itu. Ya kan? Nanti dikaitkan lagi dengan teorinya, apakah memang seperti ini gitu, yang mempengaruhi, perubahan sawah itu apakah juga sama variabelnya itu dengan yang perubahan lahan kering itu kan, bisa jadi beda juga gitu kan. Nah jadi situs fokus. Nah setelah kita dapatkan tadi itu variabel indikator, kemudian muncullah data apa dari situ kan. Ya, misalnya kalau perubahan lahan itu kan dipengaruhi oleh aktivitas penduduk ya. Berarti kan aktivitas penduduk ini, berarti penduduk ya itu kan variabel. Nanti apa indikatornya dari penduduk itu? Oh berarti, pertumbuhan penduduk atau, atau kepadatan penduduk, nah, itu indikatornya. Nanti bisa juga lebih dioperasionalkan, namanya definisi operasional. Jika itu belum operasional, kan masih masih abstrak, belum operasional, dioperasionalkan dengan namanya itu definisi operasional. Berarti kalau penduduk, eee, kepadatan penduduk kan berarti kepadatan penduduk itu ya, luas apa, luas luas apa jumlah ini dibagi kepadatan penduduk ya, dibagi luas, gitu. Jadi, jumlah kepadatan penduduknya jumlah penduduk dibagi luasnya. Jadi kan kepadatan penduduk, jadi sudah operasional. Nah kemudian, kebutuhan datanya apa? Berarti kan datanya harus mencari, jumlah penduduknya kan, jumlah penduduk. Kemudian luas wilayahnya, ya kan. Kalau jumlah penduduk berarti sumbernya dari mana jumlah penduduk? Oh dari BPS, BPS, kota atau kota atau kabupaten. Nah, dia tingkat kedalamannya itu, kecamatan ya, atau, jika kita datang lagi itu bisa dapat ke tingkat kedalamannya itu ke kantornya ya, itu kita bisa dapatkan lagi kedalaman datanya itu bisa sampai kelurahan, ya, kelurahan. Jadi itu sumbernya, datanya kan itu tadi, apa namanya, jumlah penduduk. Kemudian sumbernya dari mana? Tadi BPS ya. Nah kemudian kalau yang, tadi luas wilayahnya, luas wilayahnya. Luas wilayahnya dari mana? Datanya kan ini kan sudah operasional luas wilayah itu kan operasional, misalnya hektar atau meter persegi. Nah datanya apa? Oh datanya berarti peta, peta administrasi. Peta administrasi skala berapa? Mungkin skala 1/25.000 atau 1 banding kalau kota provinsi ya 1/25.000 ya. Syukur-syukur bisa dapat 1/5.000 bisa juga. Nah nah jadi peta skala besar. Nah kemudian kemudian setelah dapat peta itu dari mana sumbernya? Oh kalau 1/25.000 ternyata bisa dari BIG. Nah sifatnya apa dia? Dia sekunder. Nah, yang tadi juga sekunder juga dari BPS. Dari peta dari RBI, atau peta-peta dasar dari, BIG, Badan Geospasial Badan BIG ya, Badan, Geospasial ya.
Nah, apa namanya? Inilah yang dibahas ini. Kemudian setelah dapatkan data itu kan itu kalau dari pengumpulannya yang dari data sekunder, yang primer seperti apa? Nah, primer lebih banyak ke tekniknya. Kalau primer kan, primer itu berarti dengan kita ambil kuesioner misalnya, kuesioner. Nah, kalau ini nanti itu variabel yang lain lagi ya. Misalnya tadi dari aktivitas penduduk, oh bisa jadi apa aja. Tapi ini berdasarkan tadi kita sudah melakukan teori, harus berdasarkan teori. Kalau tidak berdasarkan teori ya tidak bisa juga. Tidak ujuk-ujuk kita ingin datanya ini, kita kaitkan, tapi tidak ada landasan teorinya atau tidak ada penelitian sebelumnya, ya itu tidak bisa dipertanggungjawabkan juga. Gitu. Jadi bisa-bisakan kita saja itu mengambil data-data itu. Tapi pernah ada juga timbul, apakah bisa dibalik karena barangkali kita punya data ya, entah data dari penelitian sebelumnya atau mungkin kita punya akses terhadap instansi atau mungkin kita sedang PKL kemudian kita punya data, apakah bisa dari data ini kemudian bisa kita gunakan untuk penelitian? Bisa saja, asalkan tadi dia ada ketika dirunut ke depannya lagi sesuai dengan teorinya, sesuai dengan tinjauan pustakanya juga dia bisa dipertanggungjawabkan referensinya, ya itu bisa, gitu. Karena itu lebih memudahkan. Terkadang kan kita sudah ada datanya, nah datanya mau diapain kan? Kalau tidak dipakai kan sayang, atau mungkin kalau kita cari-cari lagi data yang baru itu lebih mahal, lebih sulit dan sebagainya. Tapi ini sudah ada data yang tersedia. Nah itu bisa saja, asalkan tadi itu sama saja dari depan atau dari belakang ini, asalkan itu di bab 2-nya itu ada dasarnya atau tinjauan teorinya, ya, ataupun tinjauan dari penelitian sebelumnya. Jadi setelah pengumpulan, kemudian tekniknya, kemudian dianalisa. Nah ini ya, setelah dikumpulkan sudah terkumpul data tersebut ya dari semuanya itu variabel kemudian datanya dikumpulkan semuanya. Setelah ini data terkumpul, nah mau diapakan data ini? Nah berarti kan dianalisa, analisanya ya. Kalau analisanya pakai GIS misalnya kan, ya berarti apa misalnya, apa mau dibuat peta apa dan misalnya kalau transportasi ya apa namanya, kepadatan jaringan jalan dan sebagainya ya, atau dengan cara statistik ya, dianalisanya dengan apa namanya, ini ya banyak sekali sih kalau statistik ya, variabel antara X dan Y-nya itu ya, X1, X2, X3 itu. Kemudian Y-nya itu kan yang terikatnya ya, dengan variabel bebasnya. Jadi banyak sekali metodenya. Justru yang analisa data itu sangat banyak sekali untuk analisa datanya. Kemudian kita lanjutkan. Nah, jadi secara umum metode adalah cara yang teratur berpikir untuk mencapai maksud tujuannya. Ya, sudah tadi. Kemudian nih ya cara untuk mengungkapkan tentang metode yang digunakan penelitiannya. Membuat konsep teoritis logika dan teori ya. Kali ini lebih kelanjutan, karena ini kelanjutan dari metode tinjauan pustaka ya. Jadi kita harus terhubung dengan yang jadi di dalam metodologi penelitian metodologi ini bab 3 ini, metodologi ini dia harus terhubung dengan bab 2 itu, dari teorinya, dari penelitian sebelumnya ya dan sebagainya. Jadi itu sangat terkait sekali. Bab 2 sendiri itu juga terkait dengan bab 1. Ya, jadi semuanya itu terkait. 1 ke 2, 2 ke 3 itu semuanya terkait, tidak terpisah begitu saja. Ada objek, ada penelitian. Ya, kalau objek itu hasil penelitian keadaan sesungguhnya. Ya, tapi ini lebih lebih ke arah teori sih sebenarnya. Ya. Kemudian juga ya ini jadi harusnya tidak ada keterulangan ya. Dan ini validitas. Nah, jadi ya ini sama sih seperti tadi yang sudah digambarkan. Jadi ketika
Ini kan sudah ada batasan semuanya. Kemudian kita sudah mengumpulkan data. Nah, setelah data ini terkumpul, kemudian kan kita analisis. Nah, ini dia nih. Analisis kemudian kita sampaikan hasil tersebut. Jadi intinya di sini, ya. Intinya di pengumpulan data dan analisis data. Nah, tentunya yang penting juga ya datanya apa yang mau dikumpulkan, yang mau dianalisis. Jadi ya 3 hal lah. Pertama datanya itu apa, ya. Kemudian dikumpulkannya dengan cara apa, setelah terkumpul dianalisisnya dengan cara apa. Jadi intinya dari bab 3 cuma itu. Ya. Datanya apa? Yang mau dibutuhkan itu data apa? Nah, nanti ada rinciannya lagi. Bentuknya apa, ya primer atau sekunder, sumbernya dari mana, terus kemudian waktunya kapan, ya biasanya kan kalau kita BPK lebih sering time series ya. Untuk melihat perubahan lahan ya berarti harus time series dari 10 tahun ke belakang terus dan situ. Kemudian dan memang diusahakan kita kalau mengambil data time series sehingga kita bisa menganalisisnya lebih ini, mengetahui trennya. Setelah data kemudian tadi itu dikumpulkan dengan cara apa ya. Ya dengan data-data dikolek dari sekunder saja, dari sumber-sumber instansi atau dari primer ya, dengan tadi itu kuesioner, wawancara dan sebagainya. Kemudian setelah dapat data tersebut dianalisis dengan how, makanya ini kan pakai how. Bagaimana menganalisisnya data tersebut. Apakah cukup dengan deskriptif saja ya, atau dengan kuantitatifnya, dengan ada statistiknya, dengan ada menjalankan rumus-rumus tertentu yang dibantu dengan software tertentu. Nah, itu juga. Nah, penggunaan software juga membantu dalam menganalisis data lebih mudah ya dengan software SPSS misalnya untuk statistik dengan untuk cross tab itu kan. Terus untuk GIS-nya ya pakai ArcGIS ya, ArcMap itu dan lain sebagainya. Banyak sekali software yang bisa digunakan ya. Kemudian kita masuk dalam sekarang pendekatan penelitian. Jadi ada pendekatan, ada jenis penelitian. Pendekatan penelitian ya, pendekatan itu ada 2. Dari pendekatan yang kualitatif sama pendekatan yang kuantitatif. Nah, biasanya kan ada tuh di dalam nanti di bab 2 itu. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Berarti dia ya sebaliknya dengan kuantitatif dengan angka. Tapi kebanyakan sih kita kuantitatif ya. Atau mungkin campuran ya. Ya intinya kalau kualitatif dia kan bukan bermain dengan angka. Jadi dia kehidupan sehari-hari lebih ke arah ilmu sosial. Kalau kuantitatif ini ya ada variabel-variabelnya, ya. Kemudian ini ada diujinya dan sebagainya, ada hipotesis ya dan sebagainya. Tapi tidak harus kalau hipotesis ya, ada di dalam skripsi kita. Kemudian dasarnya dan juga dibedakan antara kualitatif dan kuantitatif. Ya. Secara teori, kalau tadi kan secara konsepnya, ya. Konsepnya. Tapi kita sudah tahu lah kuantitatif dan kualitatif sebenarnya. Ya yang satu pakai angka-angka, yang satu tidak pakai angka. Intinya begitu. Nah kalau teori ya ini secara ilmiahnya lah dibahas perbedaan itu. Jadi biasa kita akan pakai yang kuantitatif atau campuran kuantitatif kualitatif. Lebih ke arah banyak kuantitatifnya. Ya, tapi untuk amannya ya pendekatan campuran. Nah, jadi kuantitatif juga kualitatif. Nah, kalau secara teori ya lebih ke arah ini emang ilmu bukan eksak ya. Ada antropologi, etologi dan sebagainya ini. Kalau yang kuantitatif ya ini yang positivisme ini sih ini. Intinya yang eksak ya teknik termasuk juga banyak digunakan. Kemudian kalau secara tujuannya untuk apa? Kalau yang kualitatif ya
Tujuannya ini adalah untuk mengembangkan konsep atau teori, mengembangkan teori. Kalau yang kuantitatif untuk menguji teori. Jadi teorinya sudah ada, makanya di bab 2 kan kita sudah melakukan tinjauan teori. Sekarang kita uji teori tersebut. Benarkah? Apakah benar misalnya tadi perubahan lahan sawah misalnya itu disebabkan oleh aktivitas manusia. Nah, kan itu kan teorinya seperti itu misalnya. Nah, kemudian kita uji itu ya dengan tadi itu kan kita sudah melakukan apa tuh kepadatan penduduk ya terus kemudian proyeksi penduduk dan sebagainya itu dari teori tersebut benar nggak ini kita uji ya ternyata benar memang benar ya karena itu kan teori itu juga disusun oleh para ahli. Sedangkan kalau kualitatif itu lebih mengembangkan. Bisa jadi dia menemukan metode baru lagi atau melengkapi metode-metode yang sudah ada. Ya, ini ya banyak di ilmu-ilmu sosial. Kemudian desain penelitian ya, desain penelitiannya. Kalau yang kualitatif dia bersifat umum, berubah-ubah, berkembang. Kalau yang kuantitatif dia terstruktur. Ya, ini ciri-ciri orang teknik itu kan dia terstruktur. Jadi kalau membahas itu dari A, B, C, yang A apalagi ya. A ini nih, terus itu subnya lagi apalagi. Wah, itu kan terstruktur. Kemudian baku, ini gini seperti ini, formal dirancang. Itu yang kuantitatif. Artinya juga dalam perhitungan yang seperti itu kan. Rumusnya seperti ini, ya sudah itu kaku. Ikuti rumus itu. Gitu. Kalau itu dalam biasa kan rumus ada untuk hitungan ya untuk menghitung rumusnya apa ini kan berdasarkan ahli siapa ini kan kita ikutin saja masukkan angka-angkanya dari data-data tersebut keluarlah hasilnya jadi kan itu terstruktur baku formal gitu kalau yang kualitatif sebaliknya dia tidak perlu yang begitu-gituan ya dia menguat lapangan jadi melihat perkembangan ya tapi terkadang karena kita ini campuran ya terkadang kita kuantitatif juga seperti apa. Misalnya penelitian tentang persepsi atau preferensi itu kan sebenarnya kualitatif ya. Tapi dikuantitatifkan ya, dikuantitatifkan. Jadi diukur nilainya berapa, ini berapa, ini berapa. Jadi ya nggak murni kualitatif. Jadi akhirnya masuknya ke kuantitatif. Kalau yang murni kualitatif ya persepsi atau preferensi itu tidak diukur, tidak diangka-angka lagi. Ya, jadi dia pendapatnya ya persepsinya terhadap pemukiman vertikal misalnya itu bagaimana persepsinya saya setuju atau saya berminat saya ingin tinggal di sana gitu kan ya sudah itu apa adanya nanti diformulasikan jadi sebagian besar masyarakat tuh setuju pembangunan pemukiman vertikal di kawasan industri ya kan nah, itu hasilnya itu desainnya kemudian untuk datanya ya sama. Kalau untuk yang kualitatif ya cukup dengan foto, dokumen, artefak. Tapi ini sebenarnya kita bisa gunakan juga untuk melengkapi penelitian kita ya, yang secara data-data yang kuantitatif. Kan terkadang kita juga ketika membahas ini kan di dalam pembahasan kita munculkan foto ya. Misalnya tingkat kualitas atau peningkatan tingkat pelayanan stasiun Duri, kan stasiun kereta Duri. Ya berarti kita munculkan juga fotonya sehingga orang tuh ada orientasinya dia kemana itu kan. Memang kita cantumkan peta ya, nah itu biasanya itu tidak lepas dan itu kayak seperti sebuah keharusan harus ada peta. Nah, tapi kan butuh juga untuk pelengkap lainnya, ya adanya foto, ya kan jadi lebih orang tuh lebih terorientasinya fokus. Oh ya ini ada fotonya, oh ini ada. Kan kalau kita gambarkan saja deskriptif di situ ada di sebelah depannya itu sebelah barat misalnya itu ada sungai. Kemudian di sisinya itu sepadannya itu digunakan untuk parkir
bajai atau motor tergojek. Nah, kalau dikasih fotonya kan ya sudah orientasi, oh seperti ini ya. Atau dokumen yang lain atau yang lain artefak. Ini kalau yang kualitatif. Kalau yang kuantitatif ya ini sudah main-mainnya angka-angka saja. Statistik datanya itu udah dimainkan di dalam penghitungan ya dengan coding, di kode-kode, di klasifikasi misalnya. Di kode-kodenya. Nanti ada lagi ada skala nominal, ordinal, rasio, interval. Itu kalau datanya itu di kelas-kelaskan ya. Apakah dia masuknya nominal, apakah dia ordinal, interval, kemudian nanti bentuk kuesionernya seperti apa, ya, atau bentuk wawancaranya seperti apa, gitu, ya. Kemudian sampelnya, ya sampelnya ini bisa sampelnya lebih ke arah kecil kalau yang kualitatif, karena kan dia harus melakukan survei misalnya ke primer. Ya kalau besar sekali ya berapa biaya yang dilakukan. Kalau yang ini bisa besar kuantitatifnya. Lagi kalau menggunakan data-data sekunder dan juga skala penelitian kita kan provinsi, ya, kota, kabupaten itu kan luas. Ya. Kemudian juga kabupaten kota pun ini lagi dijabarkan lagi dengan unit analisisnya kecamatan atau kelurahan kalau administrasi. Kemudian tekniknya ya dia dengan observasi ya dan penelitian langsung. Kalau ini dengan survei, kuesioner, eksperimen ya. Jadi survei, kuesioner ini banyak sekali kita gunakan ini. Survei kuesioner terutama, apalagi dengan pandemik seperti ini, kalau memang belum berakhir juga berarti kan kita mengambil datanya itu menggunakan ya ini kuesioner seperti penelitian yang sebelumnya ya, yang TA sebelumnya ya menggunakan itu Google Doc dan sebagainya. Jadi makanya ini nanti ketika mencari data tersebut misalnya untuk kualitas pelayanan, misalkan persepsi tentang pelayanan moda transportasi LRT, berarti harus mensurvei orang-orang yang menggunakan itu. Nah biasanya dicari tuh komunitasnya, komunitas orang yang KRL misalnya atau komunitas ini penggunanya. Kalau penelitiannya KRL berarti komunitas KRL. Ketika situ kita hubungi adminnya. Saya mahasiswa ini sedang melakukan penelitian ini, saya ingin mengambil data, boleh nggak ini dan sebagainya lah, itu izin lah, komunikasi. Biasanya ya pasti mereka akan mengizinkan karena kan untuk kepentingan akademis ini kan, dan mereka juga dulunya kan sama mahasiswa juga dulunya kan, berarti mereka memahami. Terus kemudian kita kirimkan ini minta tolong disebarkan misalnya, atau kalau tidak bisa disebarkan ya kita sendiri di invite masuk ke grup mereka, baru dikirim Google Doc-nya ya, linknya itu, tapi kita sudah buat. Ya. Kemudian mereka mengisi semuanya ya. Nah, dapatlah kita data itu primer dari mereka semua. Ya, tapi penyusunan dalam kuesioner tersebut itu tidak juga terpisah. Dia merupakan hasil dari sebelum-sebelumnya juga, yaitu data apa yang dibutuhkan, kan harus disusun dulu. Terus ini berdasarkan apa indikatornya, variabelnya. Kemudian itu disusunlah menjadi kuesioner, pertanyaan-pertanyaan ya. Jenis umurnya rentang berapa, maka disusun itu kuesionernya. Kemudian pendapatannya dari sekian juta, berapa juta itu. Kemudian tinggalnya di mana. Kemudian tujuan perjalanannya untuk apa. Ini kalau temanya tentang transportasi ya. Terus apalagi udah macam-macam gitu ya. Sehingga inilah akhirnya. Nah, kemudian hubungan yang diteliti ya, tapi kita lebih ke arah yang ini aja kuantitatif nih. Dia mengambil jarak hubungan subjek dan objek. Ya, kalau subjek itu tadi kan misal transportasi, berarti objek penelitiannya itu pelayanan MRT.
subjeknya ya itu penggunanya, penumpangnya itu subjeknya, subjek penelitiannya. Gitu. Kalau yang ini dengan jarak tidak mengambil jarak dengan peneliti. Oh iya dia harus dekat. Jadi dia harus datangi itu si sumber informasinya. Ya. Dia harus datang ke sana. Kalau tadi ada artefak itu ya dia datang ke sana. Kalau ini dia bisa ada mengambil jarak, ya kan itu tadi mengambil jarak dengan pengguna apa KRL itu tidak harus kita ketemu, ya. Itu kita bisa ambil jarak dengan mereka, gitu. Apalagi dengan ini pandemi seperti ini kan. Nah, kemudian analisis datanya, ya kalau ini dia ya masih analisis datanya ya konsep-konsep ini kan teori-teori yang baru. Kalau yang kuantitatif ya ini bersifat deduktif ya di depan ke belakang itu dengan pengumpulan data secara tuntas, statistik, uji macam-macam lah. Kalau statistik nih ada korelasi, uji T, uji macam-macam, kovarian, faktor regresi. Nah ini maksud tadi mau dibicarakan regresi itu dan lain sebagainya. Itu analisis kuantitatif ya. Kalau ini statistik ya, bisa juga dengan yang lain ya. Jadi apa namanya? Biasanya pakai statistik tapi tidak harus pakai statistik. Tidak pakai statistik juga tidak masalah juga. Kemudian nah pendekatan. Jadi kalau disimpulkan semua yang kuantitatif ini mengukur fakta-fakta. Kalau yang kualitatif ini memahami rata sosial. Kemudian kuantitatif fokus pada variabel-variabel. Kalau kualitatif pada proses interaktif. Kemudian juga ini kebaikan letres data. Ya, kalau ini juga sama data berupa angka dan ini berupa kata-kata, kalimat, gambar. Ini bisa jadi data untuk mereka yang kualitatif ya. Dari hasil percakapan kan ke wawancara. Oh, ini dari kata-katanya itulah menjadi data. Kalimat ataupun gambar ya. Ya kalau antropologi kan berarti dari gambar-gambar itu jadi data. Gambar apa ini kan ditafsirkan. Kalau yang kuantitatif ya tentu angka-angka data ini, data-data. Dan teori dan data dipisahkan, ini dipersatukan. Dan semuanya ini ya. Jadi perbedaan-perbedaannya. Nah, ada juga perbedaan yang lain, ya ini positivis ini naturalistik dan lain sebagainya. Ini sama. Jadi ini rangkuman saja. Ya, rangkuman saja. Sekarang masuk ke dalam jenis penelitian. Ya, jenis penelitian. Jenis penelitian itu apa saja sih? Ya, jenis-jenis penelitian. Ya jenis penelitian ini yang biasa kita lakukan itu deskriptif. Nah itu. Kalau tadi pendekatannya itu kualitatif atau kuantitatif. Biasanya kan ya campuran lah. Tapi kuantitatif. Nah kalau jenis penelitian yang biasa, yang sangat terkenal sekali ya deskriptif. Itu. Ya kan tadi kan kalau pendekatan itu ada yang kualitatif, kuantitatif. Ini fungsi penelitiannya. Karena ini tujuannya ada yang deskriptif, ya, prediktif, importif, eksploratif dan macam-macam. Ya, eksploratif, mengeksplor ininya. Terus verifikatif, ya mengecek ininya, penelitian-penelitiannya, ya, jenis penelitiannya, verifikatif. Nah, kalau tadi apa nih? Eksploratif. Oh, jadi kita membuat sebab musababnya ya. Dieksplor itu apa yang kita ingin meneliti. Sebab-sebabnya apa? Mengapa itu menjadi terjadi? Mengapa terjadi misalnya dampak biasanya kan dampak banjir, dampak perubahan lahan di hulu terhadap sungai dan sebagainya. Jadi sebab-musababnya. Kalau verifikatif ini mengecek kebenaran. Jadi mengecek kebenarannya dari ya fenomena yang terjadi. Kalau penelitian modern terdasar, ya sebenarnya sih banyak sekali jenis-jenisnya ya. Ya ini salah satunya saja sih. Dan kalau ini masih banyak lagi jenis-jenisnya untuk menguji pengembangan. Ya, ya itu untuk mengembangkan penelitian itu jenis penelitian yang mengembangkan ya, sebuah produk ya, agar dia sebagai berkembang.
Misalnya pemukiman klaster di tengah kota, ya bagaimana agar berkembang. Jadi penelitiannya, atau produk-produk transportasi seperti mungkin Jack Linko atau yang lainnya itu, ya bagaimana dia bisa berkembang gitu dan sebagainya. Kemudian kalau terapan, ya ini terapan itu menguji, jadi ada sebuah teori kemudian diterapkan. Evaluatif, nah evaluatif pelaksanaan wilayah KSP misalnya, ya, kawasan strategis pariwisata, atau kayak kawasan pengembangan ekonomi khusus, ya, atau juga cagar budaya atau cagar alam dan sebagainya. Di evaluatif, apakah sudah sesuai peruntukannya atau bahkan ada penyimpangan dan sebagainya. Deskriptif, nah ini yang sering sekali banyak dibahas, ini deskriptif ya, termasuk ya biasanya sketch itu mencantumkan di tempat di kita ini selalu jenisnya apa, deskriptif itu adalah menggambarkan, ya, lalu dan sekarang, variabel-variabelnya yang lalu dan sekarang. Kemudian juga penelitian dilakukan untuk mengetahui nilai variabel bebas tanpa membuat perbandingan atau menghubungkan dengan variabel yang lain. Variabel bebas itu variabel X-nya, ya, yang banyak. Kalau variabel terikatnya itu ya variabel Y-nya, yang biasa cuma satu. Kemudian berdasarkan tujuan atau metode penelitian. Harus cepat nih. Jam 9. Jadi tujuannya atau metode penelitiannya kuantitatif dan eksperimen. Ya, jadi yang kuantitatif tapi tidak eksperimen. Ya, jadi penelitiannya deskriptif bisa juga yang untuk kuantitatif. Kemudian penelitian deskriptif juga, dan penelitian perkembangan kemampuan, ya, kemudian dan sebagainya. Berdasarkan metode, jadi deskriptif berdasarkan metode survei, ya, survei datang ke lokasi, eksperimen, kemudian naturalisasi, riset, action, penelitian evaluasi, penelitian sejarah, berdasarkan tingkat eksplanasi, berdasarkan variabel-variabelnya dengan variabel lain. Jadi penelitian deskriptif ini kedudukannya adalah mengetahui nilai variabel mandiri tanpa membuat perbandingan dengan variabel yang lain. Ya, ada komparatif, ada asosiatif. Jadi selain deskriptif ada juga komparatif, membandingkan. Ya, jadi yang kebanyakan adalah ini variabel independen atau variabel bebasnya, ya, atau variabel Y-nya, variabel X-nya sebenarnya. Jadi deskriptif itu adalah menjelaskan variabel X sebenarnya intinya. Jadi variabel X itu banyak. Variabel Y itu kan misalnya banjir. Variabel itu kan terikatnya banjir. Banjir apanya yang mau kalau dalam statistik kan berarti harus dikuantitasikan misalnya. Banjir itu tingkat tingginya air, permukaan, atau curah hujan atau apa itu kan. Banjir itu, atau luas wilayah yang kena banjir. Nah, nanti dia dipengaruhi oleh apa saja? Oleh curah hujan, oleh jenis tanah, oleh kelerengan, ketinggian, dan macam-macam itu. Nah, deskriptif itu adalah menggambarkan atau menceritakan dari variabel bebasnya ini. Ya, dari si jenis tanahnya bagaimana, dari kelerengannya itu seperti apa, ketinggiannya, curah hujannya. Nah, itu deskriptif. Nah, tanpa menghubungkan antar partisip. Jadi hubungannya apa antar mereka itu tidak. Tapi kalau komparatif, nah ini komparatif ini membuat perbandingan. Jadi antara mereka itu dibandingkan.
dengan mereka ini, dari si curah hujan dengan si lereng, ketinggian, jenis tanah, dan lain sebagainya itu dihubungkan, dikomparatifkan, dibandingkan. Ada lagi dihubungkan, asosiatif dihubungkan. Jadi antara dua variabel atau lebih yang menghubungkan ini. Ya, ini kalau berdasarkan tempat ya. Data, bisa juga data tadi ya. Jenis datanya. Ya mungkin itu. Ya. Jadi intinya adalah kalau pendekatanku tadi intinya adalah pertama kalau untuk metodologi itu intinya adalah datanya apa yang dibutuhkan, ada 3 data apa yang dibutuhkan, kemudian pengumpulan datanya dengan cara apa atau metode apa, kemudian yang ketiga adalah analisis datanya menggunakan metode apa untuk analisis data itu. Kemudian itu metodologis bab 3, intinya bab 3. Nah, tapi kan kita sedang menguraikan ini satu-satu, membuat detail. Nah, untuk pendekatan penelitian itu tadi kuantitatif dan kualitatif, itu tadi sudah. Terus kemudian ya biasanya kita kuantitatif ya atau campuran. Kemudian jenis penelitiannya apa? Jenis penelitiannya tadi deskriptif, kemudian ada komparatif sama asosiatif, tapi biasanya kita deskriptif. Deskriptif bisa juga sih sebenarnya komparatif dan asosiatif. Jadi itu dan untuk materi pada pagi hari ini kita lanjutkan dengan asistensi. Demikian yang disampaikan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.